Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kita masih dalam Al-Faslu Tsani, pasal kedua tentang fi bayanil makan al-aliyya di wali amr fi syar' mutahhara atau fi syar'an mutahhar, tentang penjelasan kedudukan tinggi bagi pemimpin kaum muslimin di mata syariat yang suci. Ya, disebutkan ada beberapa poinnya. Yang kelima di sini, naqala Badruddin ibnu Jama'ah aniturtusi fi qaulihi ta'ala walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Seandainya bukan karena Allah yang menolak manusia sebagian dari sebagian yang lainnya, maka akan rusaklah bumi ini. Qala, berkata Imam At-Turtusi rahimahullah tentang tafsir ayat tadi, surat Al-Baqarah 251, qila fi ma'nahu laula annallaha ta'ala aqama sultan fil ardi yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if. Maknanya, seandainya bukan karena Allah yang mendirikan as-sultan, kepemimpinan atau pemimpin di atas muka bumi ini, yang tugasnya diantaranya yadfa'ul qawi, mencegah yang kuat, mendolimi yang lemah. Itu salah satu fungsi pemimpin kaum muslimin. Dan ini sudah pernah kita lewati sebetulnya dalam pembahasan hadis, bahwasanya as-sultan zillullah fil ard. Pemimpin itu naungan Allah di atas muka bumi ini, menaungi orang-orang yang lemah. Di antaranya di sini juga sama, intinya ayat dan hadis banyak menyebutkan kedudukan tinggi pemimpin dan bagaimana tugas mereka yang sangat amat mulia. Minimal tadi yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if, mencegah yang kuat, jangan sampai mendolimi, menyakiti yang lemah.
wa yunsiful madlum min dhalimihi, dan berbuat adil artinya membela yang didolimi dari yang mendolimi. La tathawaban nasu ba'duhum ala ba'd. Seandainya tidak ada pemimpin, maka tadi yang kuat memakan, memangsa yang lemah, yang dolim akan semena-mena terhadap yang didolimi. Fala yantazim lahum halun, maka tidak akan teratur keadaan ini. Wala yastaqiru lahum qarar, tidak akan ada keamanan, kenyamanan. Fatafsudul ardu waman alaiha, rusak ya bumi ini, rusak manusia, kacau. Summa imtannallahu ta'ala ala ibadihi biiqamati sultan lahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan adanya para pemimpin-pemimpin tersebut. Allah berfirman, walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Akan tetapi Allah yang memberikan karunia, kemurahan atas alam semesta. Qala Al-Alusi fi tafsir hadil ayat, Imam Al-Alusi berkata tentang tafsir surat Al-Baqarah tadi, wa fi hadza tanbihun ala fadilatil mulk. Ayat tadi ada penjelasan tentang keutamaan al-mulk, kekuasaan. Wa annahu laula pastataba amrul alam. Seandainya tidak ada kepemimpinan, kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada kenyamanan ataupun keamanan. Walihada qila ad-dinu wal mulku tau'aman. Makanya ada ungkapan agama dan kekuasaan itu seperti dua anak kembar tau'aman. Fa fi irtifa'i ahadima irtifa'ul akhar. Kalau salah satunya hilang, yang lain juga akan hilang. Li'anna dina usun wal mulku harisun. Agama itu seperti sangkar burung al-us, atau seperti istana, wal mulku harisun, sedangkan kekuasaan itu seperti penjaganya. Wa mala ussalahu famahdu. Kalau tidak ada istana, nggak ada sangkar, nggak ada rumah, hancur. Wa mala harsalahu fadha'i, kalau nggak ada penjaga juga kacau. Nah, maka ini luar biasa tafsir dari Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh, fa imtinanullahi ta'ala ala ibadi biqamati sultan baina adhurihim dalilun ala fadli sultan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat atas hambanya dengan adanya kepemimpinan di tengah mereka, itu sebagai dalil akan keutamaan kedudukan kepemimpinan ataupun adanya pemimpin. Innallaha ta'ala innama yamtannu ala ibadi bil umuril idha. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan kepada hamba-hambanya nikmat yang sangat amat luar biasa agung dan besarnya. Tanbihan alama dunahu, sekaligus sebagai isyarat bahwasanya nikmat Allah yang lain juga banyak. Wa idharan li azimi fadlihi, dan sekaligus menunjukkan tentang kedudukan karunia Allah yang berupa pemimpin ataupun kepemimpinan. As-sadis, yang keenam, yang menunjukkan tentang kedudukan tinggi kepemimpinan atau pemimpin kaum muslimin dalam mata syariat, yaitu adanya al-ijma' al-munaqidu minal ummah ala anan nas la yastaqimu lahum amrun minal umuri dinihim wala dunyahum illa bil imamah. Telah sepakat para ulama bahwasanya manusia tidak akan baik urusan mereka, baik yang berkaitan dengan urusan agama atau dunia, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Contoh dalam urusan agama, seperti sekarang ini jemaah haji,
berbondong-bondong ke kota Mekah. Kalau tidak ada aturan dari pemerintah, kacau yang akan terjadi. Berebutan untuk pergi ke tanah Al-Haram. Ada pemimpin saja, ada aturan saja, masih banyak yang istilahnya nyelonong, tidak ikut antrian yang resmi, sampai akhirnya dipulangkan, dideportasi dan sebagainya. Ini kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada pemimpin, bagaimana kalau nggak ada aturan dari pemimpin, tambah kacau lagi. Ini dalam urusan agama Al-Hajj. Demikian pula dalam urusan yang seperti sering kita sampaikan, Idul Fitri, Idul Adha. Adanya pemimpin saja banyak yang ngarang-ngarang hari-hari raya sendiri. Setiap ormas, setiap tarekat, setiap kelompok ada hari rayanya masing-masing. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah ada pemimpin, sudah ada sidang isbatnya, masih ada yang demikian. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Ini urusan agama, urusan akhirat. Urusan dunia lebih dari itu. Nanti akan disampaikan oleh Syekh. Antum bisa bayangkan di perempatan misalnya jalan itu. Di perempatan seandainya tidak ada pemimpin yang mengatur lalu lintas. Nggak ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Apa yang terjadi? Tabrakan. Antum bisa lihat sendiri. Kalau suatu saat di perempatan itu mati lampu listriknya, sehingga tidak lagi terlihat lampu merah, lampu hijau. Maka apa yang terjadi? Al-fawd, kekacauan. Semuanya berebut. Dan kata Syekh nanti akan ada penjelasannya. Bahkan ini bukan hanya orang-orang yang nggak berpendidikan, yang berpendidikan juga sama. Sekali lagi, ini sudah ada pemimpin, sudah ada aturannya, kadang masih nerobos, dari kecelakaan. Bagaimana kalau tidak ada pemimpin? Al-fawd yang ada. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya adanya kepemimpinan, pentingnya pemimpin kaum muslimin tersebut. Kemudian kata Syekh, falaula Allah tsumma al-imamah, seandainya bukan karena Allah, kemudian karena al-imamah, kepemimpinan, la ad-din, akan doa, akan disia-siakan agama ini, wa fasadati dunia, dan akan rusak dunianya manusia. Wa fi hadzal makna yaqulu al-faqih Abu Abdullah Al-Qal'i Asy-Syafi'i fi kitab Tahdzibir Riyasah. Dalam masalah ini berkata Abu Abdullah Al-Qal'i Asy-Syafi'i dalam kitabnya tadi Tahdzibir Riyasah, nidhamu amriddin wa dunya maksudun. Adanya aturan dalam agama dan urusan dunia itu memang tujuan dari syariat, mengatur kebaikan dunia dan akhirat. Wala yasul dzalik illa bi imamin maujud. Dan itu tidak terwujud kecuali dengan adanya imam yang maujud. Bahwasanya sudah kita lewati penjelasan, imam yang ditaati itu imam yang maujud, yang ada wujudnya, yang ada orangnya di dunia nyata, bukan di halusinasi, bukan imam yang ma'dum, yang fiktif, sebagaimana Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ini untuk sekedar menegaskan bahwasanya al-imam al-yuta imamun maujud, yang ada wujudnya, hakikatnya. Laulam nakul biwujubil imamah la adda dzalik ila dawamil ikhtilaf wal harji ila yaumil qiyamah. Seandainya kita tidak mengatakan wajibnya adanya kepemimpinan, maka ini akan mengakibatkan perpecahan, perselisihan, bahkan al-harj, itu al-qatl, pembunuhan di mana-mana sampai hari kiamat. Fawdha, kekacauan yang ada. Seperti tadi, contoh simpel saja, perempatan lalu lintas itu, perempatan jalan. Seandainya nggak ada rambu-rambu lalu lintas, fawdha, kecelakaan, rebutan, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, bukan hanya yang
awam atau yang nggak berpendidikan, bahkan ya semua yang lewat pasti akan jadi kekacauan tersebut. Laulam yakun linnasi imamun muta' lan salama syaraful Islam wada'. Seandainya tidak ada pemimpin bagi manusia yang mereka taati, lan salama, ya akan terjadi ya as-sulma, itu ya cacat lah, ya adanya lobang ya di dalam kemuliaan Islam dan akan disia-siakan. Laulam yakun lil ummati imamun qahirun la ta'attalatil maharib wal manabir. Seandainya umat tidak memiliki imam yang memiliki kekuasaan, maka mihrab artinya masjid itu akan ya kacau. Demikian pula ya urusan agama, itu intinya urusan din wa dunia. Seperti tadi sholat Idul Fitri masing-masing punya imam masing-masing, harinya berbeda dan lain seterusnya. Wang qata'atis subul lil warid wasadir, terputus jalan bagi yang datang maupun yang pergi. Nggak ada yang ngaspal jalan. Siapa yang mau ngaspal jalan? Jalannya tetap berlobang, jalannya rusak, nggak ada yang ngurus dan seterusnya. Kekacauan sekali lagi. Ini semuanya sudah bisa dimaklumi oleh orang yang berakal sehat. Lau khala asrun min imamin la ta'atalat fihil ahkam. Seandainya tidak ada pemimpin, la ta'atalat fil ahkam. Banyak hukum-hukum yang tersia-siakan. Wadha'atil aitam, anak-anak yatim akan terlantar. Walam yuhajjal baitullah al-haram, dan tidak ada yang pergi ke baitullahi al-haram. Karena sekali fawdha. Walau lal a'imma wal qudat wassalatin wal wulat lama nuqiyatil al-ayama. Demikian pula seandainya tidak ada pemimpin, ada al-qadhi, hakim, dan yang semisal dengan mereka, maka lama nuqiyati al-ayama. Ya, anak-anak yatim piatu tadi terlantar, hingga ada yang ngurusin mereka atau pernikahan mereka. Wala kufiyatil ayatama. Demikian pula anak-anak yatim ataupun yang berkaitan dengan ganda dan seterusnya. Kekacauan dan sekali lagi fawdha. Laula sultan lakana nasu fawdha. Intinya ini. Ini bukan karena pemimpin, manusia dalam keadaan kekacauan. Wala akala ba'duhum ba'da. Sebagian mereka akan memakan, artinya mendolimi sebagian yang lain. Adanya pemimpin saja masih ada kezaliman, ada kejahatan, apalagi kalau tidak ada. Hadzal kalam min ajma'il kalam wa ahkami wa adzabihi. Kata Syekh, ini ada ucapan yang paling singkat namun padat dan sangat amat bagus. As-sabi, dalil atau alasan bukti yang ketujuh dari kedudukan tinggi adanya pemimpin kaum muslimin, anna sultan a'dhamun nasi ajran in idza adala. Pemimpin kaum muslimin itu adalah orang yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya jika dia berlaku adil. Yaqulu al-Iz ibn Abi Salam fi kitabihi Qawaidil ahkam fi masalihi al-anam wa alal jumlah fal adil minal a'immati wal wulat wal hukam a'dhamu ajran min jami'il anam fi ijma'i ahli Islam. Kesimpulannya, kata Al-Iz ibn Abi Salam, pemimpin yang adil itu adalah orang yang paling banyak pahalanya dibanding semua manusia. Sesuai dengan ijma para ulama. Kenapa demikian? Li'annahum yakumuna bijalbi kulli salihin kamilin. Karena mereka lah yang menjadi sebab diraihnya kebaikan-kebaikan, entah itu yang kamil, yang sempurna atau yang kurang sempurna, namun ini pahalanya mengalir kepada mereka.
wadar kulli fasidin syamilin, dan ya dengan tadi kedudukan mereka bisa dicegah segala bentuk kemadharatan. Ya, misalnya ketika pemimpin itu betul-betul tegas kepada misalnya pelaku kriminalitas, sehingga kriminalitas itu bisa ditekan, bisa betul-betul diminimalisir misalnya. Ini pahalanya mengalir kepada mereka. Ya. Manusia mendapatkan keamanan lewat tadi pemimpin kaum muslim, mereka mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan imatatul adzani thariq, salah satu cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, kalau menyingkirkan pisang saja itu mendapatkan pahala, bagaimana pemimpin misalnya dengan kebijakannya meminimalisir kejahatan, ini pahalanya luar biasa mengalir kepada mereka. Jazahumullah khairan. Fa'idha amral imam bijal bil masalih al-am wa dar'il mafasid al-ama kana lahu ajrun bihasabi ma da'ilai minal masalihil ama. Apabila pemimpin memerintahkan untuk mendatangkan kemaslahatan yang umum, ya, entah itu urusan dunia ataupun urusan agama. Misalnya pemimpin memperbarui masjid-masjid yang ada di semua negeri yang ada di semua wilayah, pahalanya berapa? Demikian pula kalau misalnya membangun jalan, jalan biasa, jalan tol dan sebagainya, sehingga mudah urusan manusia untuk berdakwah dan seterusnya, pahala mengalir juga kepada mereka. Wa zajara anhum minal mafasid. Demikian pula ketika mereka membuat kebijakan aturan-aturan yang meminimalisir kejahatan, kemaksiatan, luar biasa pahalanya. Walau kana dzalik bi kalimatin wahidah, meskipun hanya dengan satu ucapan saja, la ujira 'alaiha. Contoh misalnya di Surabaya beberapa saat yang lalu kan ada, alhamdulillah, tempat prostitusi yang terbesar itu dilarang misalnya. Itu sudah menghentikan maksiat berapa lamanya itu. Artinya ini pahalanya mengalir kepada pemimpin yang ngetok palu untuk melarang tempat maksiat tersebut. Pahalanya luar biasa. Walau kana dzalik bi kalimatin wahidah la ujiru 'alaiha bi adadi muta'allaqatiha. Ini pahalanya itu sesuai dengan kemaslahatan yang mengalir kepada penduduknya. Kalau penduduknya 100 juta mendapatkan kebaikan dari pemimpin kebijakannya itu, ini luar biasa pahalanya. Sebagaimana kalau misalnya antum bersedekah kepada satu orang, antum dapat satu pahala. Kalau 2 orang antum kasih sedekah, dapat 2 pahala misalnya. Ini hitung-hitungannya seperti itu. Kalau misalnya 100 juta manusia mendapatkan kebaikan karena tadi kebijakan pemimpin yang adil, yang bijak, yang tepat, yang tidak menyelisih syariat Islam, ini luar biasa pahalanya. Makanya sekali lagi ini kedudukan tinggi pemimpin kaum muslimin. Maka tidak boleh dicaci maki, tidak boleh direndahkan, dihinakan. Naudzubillah min dzalik. Qala, beliau pun mengatakan lagi, wa ajrul imamil a'zam afdal min ajril mufti wal hakim. Pahala pemimpin itu sangat luar biasa, lebih afdal daripada pahala al-mufti. Mufti berfatwa, tapi kalau tidak ada ketukan palu dari hakim, kadang nggak dilaksanakan. Misalnya sepakat ulama menfatwakan haram misalnya menjual atau membuka tempat-tempat misalnya perjudian ataupun menjual minuman keras. Ini kalau sekedar fatwa saja nggak akan didengar oleh manusia. Namun kalau sudah ada ketok palu yang berani buka toko ada jual minuman keras, maka akan kenakan sanksi misalnya. Ini akan berjalan fatwa tersebut.
Makanya pahalanya mereka lebih besar dibandingkan al-mufti wal hakim. Dan ini yang seperti kita lewati penjelasannya dari ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ma yazaghu bil sultan aksar mimma yazaghu bil Quran. Bahwasanya kebijakan pemimpin itu lebih bisa mencegah daripada apa? Al-Qur'anu al-Karim. Li'anna ma yajlibu minal masalih wa yadra'uhu minal mafasid atau wa'am. Karena apa yang didatangkan oleh kebijakan pemimpin dari kemaslahatan, tercegahnya kemadaratan lebih besar daripada al-mufti wal al-qadhi. Wa qad akhrajal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tadi pemimpin yang adil pahalanya lebih besar daripada yang lainnya. Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk 7 golongan ini. Di antaranya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Rasul dahulukan kata-kata al-imamul adil daripada syabun nasyafi ta'atillah, daripada rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Rasul sebutkan pertama kali, ini kata para ulama menunjukkan kedudukan al-imamul adil. Qala al-hafidh, berkata al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, wal murad bi sahibul wilayah al-uzma wa yaltahiqu bi kullu man waliya syai'an min umril muslimin. Maksud dari imamul adil, ini imam khalifah yang menguasai dunia kaum muslimin ataupun yang di bawah mereka. Baik, wa innama juzya bihadzal jaza li ananas kanu fi dhillihi fi dunya. Ini ya dikatakan pemimpin yang adil pahalanya sangat besar, ya, diberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Apa amalnya? Amalnya menaungi orang yang lemah, menaungi. Maka pada hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Amalnya yudhillun nasa, dari kedzaliman, maka di hari kiamat yudhilluhumullah. Wa inama juzya bihadzal jaza li anan nas kanu fi dhilli. Manusia waktu di dunia dalam naungan pemimpin, mereka diayomi, mereka dilindungi. Fakana jaza'u fil akhirah min jinsi amali fid dunya. Maka balasannya sama dengan amalnya di dunia, yaitu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaan wifaqah, balasan yang sempurna. Wa qaddama sallallahu li anna afdalus sab'ah. Rasul sallallahu mendahulukan al-imamul adil karena tadi lebih mulia pahalanya dibandingkan yang lain, daripada syabun, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, daripada rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Karena itu hanya berkaitan dengan pribadi, namun kalau pemimpin ini luar biasa kemaslahatannya li umumi annas. Makanya antum sering mendengarkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya kenapa beliau mengatakan laukana li da'watun mustajab laukana li da'watun mustajab fala ja'altu ali sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya kenapa demikian? Karena kalau doa itu untukku, maslahatnya untuk diriku sendiri. Namun kalau untuk pemimpin, kemaslahatannya lil bilad wal ibad, untuk hamba-hamba Allah dan untuk negeri kaum muslimin. Makanya mereka pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini pahalanya luar biasa besar. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna al-imam yudha fi mizanihi jami'u a'mali ra'iyatihi. Bahkan sebagian ulama mengatakan di hari kiamat kebaikan-kebaikan rakyat itu juga akan ditimbang di timbangannya pemimpin kaum muslimin. Artinya pahalanya juga mengalir kepada pemimpin kaum muslimin. Luar biasa. Kemudian
Qala Ibnul Azraq al-Maliki wa qaidatu anna fa'ilas sabab bimanzilati fa'ilil musabbib qati'atun bidzalik. Kaidahnya orang yang menjadi penyebab ya kebaikan atau kejelekan, maka dia ya sama kedudukannya dengan pelaku ya kebaikan atau kejelekan tersebut. Ini berlaku secara umum, baik kebaikan ataupun kejelekan. Misalnya orang yang membuka tempat naudzubillah min dzalik maksiat, ya. Banyak orang datang ke sana, dia dapat juga dosanya, mengalir dosanya. Ya. Misalnya dia buka tempat perjudian, dia nggak ikut judi, tapi buat membuka ya tempat perjudian, maka dosanya orang yang ya main judi itu juga mengalir kepada yang membuka rumah judi tersebut. Maka kebalikannya, yang buka tempat-tempat kebaikan atau yang mengizinkan tempat kebaikan, pahalanya besar. Misalnya saja, alhamdulillah Al-Kautsar, perizinannya semuanya dipermudah oleh penguasa. Maka ibadah yang antum lakukan, amal ibadah yang antum lakukan di Ma'had misalnya, itu insya Allah juga akan mengalir kepada pemangku kebijakan. Maka sekali lagi luar biasa orang-orang yang memudahkan urusan kebaikan kaum muslimin. Jangan dikira yang dapat pahala hanya ustadz saja. Ya. Karena sekali lagi kalau nggak ada ketok palu dari penguasa, nggak ada izin untuk misalnya sebuah pondok sunnah misalnya, nggak bisa ustadz ngajar mungkin. Ya. Dan seterusnya. Ini sekali lagi fa'ilu as-sabab bimanzilati fa'ili al-musabbib. Wa ilaha yushiru qaulu sallallahu. Ini berdasarkan sabda Rasul, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurim syai'an. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Ketika tadi ada tangan dari penguasa izin pembukaan Ma'had ataupun apalah di Al-Kautsar misalnya, maka pahala talibul ilmi ketika belajar, pahala talibul ilmi ketika dia beramal ibadah di pondok tersebut, insya Allah juga mengalir kepada pemangku jabatan yang menyetujui, yang juga mensupport pondok Al-Kautsar misalnya. Luar biasa pahalanya. Namun juga sebaliknya tadi, kalau misalnya pondok yang dibangun di atas akidah sahihah dan manhaj salaf dihalang-halangi, manusia digembosi untuk masuk, ini juga mengalir dosa-dosanya. Difitnah macam-macam, dituduh macam-macam, maka dari dosanya juga mengalir. Ada misalnya 1000 orang ikut-ikutan menfitnah, menuduh dan sebagainya, memusuhi, dosanya juga mengalir kepada provokator-provokator tersebut. Man da'a ila dhalala, kata Rasul, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. La yang kusudhalika min asamin syai'ah. Tidak mengurangi sedikit pun dari dosa yang mengikuti. Apalagi di medsos misalnya, dituduh macam-macam tanpa bukti yang nyata, tuduhan-tuduhan dusta. Kalau ada yang terpengaruh 100 orang, 1000 orang, maka dosanya mengalir juga kepada yang memprovokasi pertama dan juga yang menyebarkan provokasi tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Alaihim ma yastahiquna minallahi ajilan. Kemudian rawahu Muslim an Abi Hurairah. Wa kama annahu idza da'ila huda kana lahu mislu ajri man amilahu min ra'iyatihi fa innahu law da'a ila batilin min mu'taqadin fasidin aw ma'siyah fa amila biha annas fa alimnal asam mislu asami man tabi'ahu fi dzalika ila yaumil qiyamah. Sebagaimana kalau pemimpin atau dai atau siapa saja
yang menyuruh manusia ke jalan petunjuk, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya dari rakyatnya ataupun pengikutnya. Maka demikian kalau menyeru kepada kebatilan, entah kepada akidah yang rusak, kepada kemaksiatan dan diamalkan oleh manusia, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan, di antara bukti ataupun penjelasan keterangan tentang kedudukan tinggi pemimpin kaum muslimin, ijma'ul muslimin ala annal wilayat min afdalit ta'at. Bahwasanya kepemimpinan termasuk ketaatan yang paling afdal, yang paling mulia. Hakahu al-Is ibn Abi Salam fil qawaid. Wa annaha min a'dhami wajibatid. Karena ini termasuk kewajiban agama yang paling besar, yang paling agung. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian walau zahabnya nastaksi maka talwulat fil Islam la ta'ala binal kalam. Seandainya kita sebutkan ya keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata tentang kedudukan pemimpin ini, maka panjang penjelasannya. Wa tasya'abat binal abahas, bercabang-cabang nanti pembahasannya. Wa fi ma dzakarna tanbih alal maksud. Namun 8 poin ini insya Allah sudah mencukupi apa yang kita inginkan, yaitu tadi tentang ya bagaimana kedudukan tinggi pemimpin kaum muslimin. Meskipun seandainya dia zalim, masih tetap wajib dihormati. Ya, sebagaimana kata Rasul, man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Al-Faslu Tsalits, ya, pasal yang ketiga atau bab yang ketiga, hukmul imamati wal hikmatu minha wa bayanu maqasidiha. Tentang hukum adanya pemimpin kaum muslimin, hukum mengangkat pemimpin kaum muslimin dan hikmah darinya serta penjelasan tentang tujuan-tujuannya. Awalan hukmul imam. Ada 3 pembahasan dalam bab ini atau pasal ketiga ini. Yang pertama, hukmul imamah, hukum mengangkat pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh, nasbul imam fardun wajibun alal muslimin. Mengangkat pemimpin itu adalah kewajiban atas kaum muslimin. Wa hadza bittifaqil a'imma wal ummah. Ini berdasarkan kesepakatan ijma' ya para ulama kaum muslimin dan semua kaum muslimin. La yunazi fi dzalik illa mubtilun asam an nususil kitabi wa sunnah. Tidaklah yang menentang, menyelisih ijma' ini kecuali ahlul batil asam, yang tuli dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, seperti tadi kita lewati, kita baca, ada seorang yang bernama Asam memang. Ya, ini untuk istilahnya menyelaraskan, menyesuaikan ya bantahan kepada orang yang namanya Al-Asam. Asam itu kan yang tuli. Maka beliau mengatakan di sini tidaklah yang menyelisihinya kecuali orang yang batil ya, yang asam, yang tuli. Ya, maksudnya tadi ya orang yang namanya Al-Asam, namanya Asam, wa hadzal ismu alal musamma. Kata orang Arab, ini nama sesuai dengan kenyataannya. Namanya Al-Asam, kenyataannya memang tuli dari kebenaran, tidak mau mendengarkan ayat ataupun hadis yang menjelaskan wajibnya ya adanya pemimpin kaum muslimin. Wa ijma'u sahabati ba'da mautin Nabi SAW ala nasbil imam. Bahkan telah ijma' para sahabat setelah meninggalnya Rasul SAW, siapa yang menjadi penggantinya Rasul? Karena kalau tidak ada pemimpin, kacau balau nantinya. Dan siapa yang akan menjadi imam sholat jenazahnya Rasul SAW? Maka butuh langsung apa? Kepemimpinan. Ya, meskipun pada waktu sahabat sangat simpel. Ya, nggak perlu apa kampanye-kampanye, langsung apa dipilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini diantara faedahnya kenapa kok ditunda pemakaman Rasul, karena tadi
yang berhak mengimami sholat adalah imam. Sedangkan imamnya sudah tidak ada waktu itu kan. Maka dipilih imam dulu untuk apa? Mengatur ya bagaimana sholat jenazah Rasulullah SAW, bagaimana pemakamannya butuh pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, ya naudzubillah min dzalik, bisa kacau. Qabla istighal bidafnihi sallallahu alaihi wasallam dalilun qati'un ala annahu min ahamil wajibat. Ini semuanya sebagai dalil bahwasanya mengangkat pemimpin min ahamil wajibat. Wa qad hakal ijma' ala dzalik ahlu tahqiq minal ulama, dan telah dinukilkan ijma' oleh para ulama al-muhaqqiqin, para pakar dari para ulama. Fa fil ahkam sultaniyah, dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang juga spesialis masalah kepemimpinan oleh Abil Hasan Al-Mawardi, beliau berkata wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Mengangkat pemimpin itu adalah kewajiban atas umat Islam bil ijma', berdasarkan ijma'. Wa in syadda anhum al-asam, meskipun ada tadi orang yang nyeleneh menyelisihi ijma' ini, yaitu yang bernama al-asam. Qultu, kata Syekh Abdul Salam Barjas, siapa al-asam ini? Huwa Abu Bakar Abdurrahman ibnu Kaisan al-Asam, Syekhul Mu'tazilah. Pentolannya kelompok al-Mu'tazilah, wala ibrata bi khilafihi. Penyelisihannya tidak dianggap, artinya dibuang, tidak berpengaruh dengan adanya ijma'. Tetap ijma', nggak bisa apa dibatalkan karena al-asam menyelisihi. Bal qala al-Qurtubi rahimallah, ta'ala fil jami' li ahkamil Quran, Imam Qurtubi berkata, wala khilafa fi wujubi dzalik ay aqdil imama bainal ummah wala bainal a'imma illa maruwiya anil asam haitsu kana anis syariati asam. Tidak ada perselisihan di antara para ulama, di antara umat Islam tentang wajibnya mengangkat kepemimpinan, ya, kecuali yang diriwayatkan dari al-asam, yang mana dia itu tuli dari syariat Allah. Artinya al-asam ini sekedar gaya bahasa membantah, ya. Seperti mungkin antum masih ingat Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah ta'ala ketika muhadharah kajian Zoom yang sempat membuat kiamat, ya, orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, ya, ketika beliau membantah Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya. Terakhir beliau mengatakan, inti kan ahli ruqyah, ya, maka apa ruqyah diri inti, barangkali ada ya setan yang menyusup, ya, sehingga apa inti membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin di Mesir. Itu kurang lebih, ya. Ini sekali lagi kadang bantahan perlu kata-kata yang seperti itu, ya, untuk ya paling tidak selingan info lah untuk menghibur. Baik. Wa kadzalika kullu man qala bi qauli wa tabu ala ra'yi wa madhhabihi. Demikian pula setiap yang mengikuti ucapan al-asam tadi. Intinya tidaklah penyelisihan segelintir orang yang menyimpang tadi membatalkan ijma' atau mengurangi ijma'. Tidak, ijma' tetap berlaku tentang wajibnya mengangkat pemimpin kaum muslimin. Wa minal adillah ala wujubi nasbihi, di antara dalil tentang wajibnya mengangkat pemimpin kaum muslimin, yang pertama, anna syar'al mutahhar allaqa ahkaman katsiratan bil imam. Syariat yang suci ini, syariat Islam, itu menggantungkan hukum-hukum syariat yang sangat banyak dengan adanya al-imam. Ya, seperti misalnya al-jihad. Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin jihad berperang di belakangnya. Demikian pula dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Maka bagaimana mungkin ada perintah mentaati pemimpin sedangkan pemimpinnya tidak ada?
Ini ya tidak ada maknanya ayat ini. Wa minha qaulu sallallahu man mata wa laysa fi ulki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata Syekh, fa kaifa ya'mur ta'ala bi ta'atil imam wa laysa wujudu wajiban. Bagaimana Allah memerintahkan mentaati pemimpin sedangkan adanya pemimpin itu tidak wajib? Ya, akan tadi sia-sia. Wa kaifa yamut man yamut wa laysa fi unuqi bai'a mitatan jahiliyah wal imam laysa wajiban wujudu. Bagaimana dikatakan orang yang mati di lehernya tidak ada baiat mati jahiliyah, namun hukum mengangkat pemimpin tidak wajib. Ya, tidak onek istilahnya. Kemudian yang ketiga, di antara dalil wajibnya mengangkat pemimpin yaitu dalam hadis Abi Dawud fi sunanihi bab fil qaum yusafirun yu'ammiruna ahadahum, tentang kaum musafirin kalau bersafar ya lebih dari 2 orang maka harus ada imam pemimpinnya. Rasul SAW bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang sedang safar, maka hendaklah mereka memilih salah satu dari mereka sebagai rais. Ini nanti intinya, kalau 3 orang saja harus ada rais, pemimpin, dan safar itu mudah. Ya, mungkin seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan itu harus ada pemimpin. Bagaimana dengan adanya suatu wilayah yang luas dan itu terus-menerus? Maka lebih aula untuk diwajibkan adanya pemimpin. Kemudian disampaikan riwayat-riwayat dan juga penjelasan. Intinya di sini sahih dan nanti maknanya dijelaskan lagi. Intinya hadis-hadis sahih, apabila ada 3 orang safar, maka salah satu harus dipilih jadi imam. Wa qad dalla hadzal hadits ala wujubil imam. Hadis tentang safar tadi menunjukkan wajibnya adanya kepemimpinan. Min jiha annahu sallam, dari sisi annahu sallam aujaba ala salasa ta'mira ahadihim. Idza safaru ma'akilati adadin, 3 orang saja ketika musafir harus ada pemimpinnya. Itu pun wa qisari muddati baqaihim. Mereka safar cuma berapa hari saja. Bahkan nasbul imam fil hadar aula. Maka mengangkat pemimpin ketika mukim, ketika tidak safar lebih utama. Afada dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa binaan ala hadil adillati syar'iyyah wa nahwiyah fa inna tawallil imama fardu kifayah. Namun hukum wajibnya wajib fardu kifayah. Idza qama bi man yakfi saqata Israil baqin. Qala al-qadi Abu Ya'la, siapa yang berhak mengangkat pemimpin? Kata Syekh atau kata Abu Ya'la, wahya fardun al-kifayah mukhatabun biha ta'ifatan minan nas. Yang diwajibkan untuk mengangkat pemimpin ada 2 golongan. Yang pertama ahlul ijtihad hatta yakhtaru. Ahlul ijtihad, ahlul hali wal aqd. Seperti contohnya dulu 6 sahabat Rasul yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk memilih siapa pemimpin setelah beliau. Wasanya man yujad fi syara'itul imamah. Yang kedua adanya calon pemimpin yang akan diangkat oleh ahlul halli, ahlul ijtihad tadi. Hatta yantasiba ahaduhum lil imamah, sampai bisa diangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin kaum muslimin. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.